kan. Makanya di sini kan redaksi itu sudah jelas bahwanya mahfudhon, pakai kata mahfud, sedangkan Nabi maksuman. Nah, wa kullu man kan gitu kan. Setiap orang yang apa itu menyalahi iktirad li syar'i, maka bahwa laisa biwaliin, dia itu bukan wali. Wa huwa magrurun wa khadi'un, kan gitu itu. Iya, yang percaya juga, yang percaya juga tipu. Jadi kalau begitu kata menurut jumhur ulama, menurut jumhur ulama bahwa Nabiullah Khidir itu bukan para wali, sebab melanggar syariat. Kamu itu dalilnya, hakikat enggak? Yang melanggar syariat yang mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ibarahnya itu kalau Nabiullah Khidir, Nabiullah Khidir. Mana ibarahnya? Katanya Nabi. Tunjukkan ibarahnya. Kok bisa Nabi itu? Bahkan kalau misalnya Nabi melanggar syariat kan mustahil. Tunjukkan yang namanya ibarahnya. Nabi itu udah iratun baina manduk wa sunnah. Tunjukkan ibarahnya kalau itu jumhurul ulama. Coba tunjukkan ibarahnya. Mana? Enggak, itu kalangan itu ada yang mengatakan, makanya ada yang mengatakan jumhur ulama bahwa Nabiullah Khidir itu adalah iya, mana ibarahnya mana? Kenapa tidak disebutkan seorang nabi? Karena itu hikmahnya itu ketika ada Nabiullah Musa gitu. Gini ya, seperti Ashabul Kahfi itu kan bukan anu ya kan, termasuk dikasih karamah Allah, termasuk waliullah. Itu dipastikan di Al-Qur'an, karena itu Allah yang menjelaskan. Masa kita ngingkari? Gini Kak Luko, saya mau tanya Kak ini Luko. siapa? Kalau ini siapa yang menjelaskan? Apakah ada yang berani menanggung dia itu wali? Hah? Kak Luko. Oh, apalagi kalau misalnya Nabi itu lebih parah lagi, Secara kalau misalnya syariat disebut ya Nabi itu, waduh. salah betul. Secara syariat ya. Salah betul. Andaikan ada wali dalam keadaan ghaibah bilang anallah, sampai berani enggak Belum selesai. Belum selesai masalah Nabi Itu Khidir. Ayo. redaksinya Fathul Apakah Majid. Nabi Khidir itu melanggar syariat? Ayo di situ saja dulu, ayo. Bentar, nanti ya. Itu tadi redaksinya ya kan, karena Habib Ida ro'a imro'atan, kan gitu itu. Kobasoha fisaddiha. Itu ada goibannya enggak? Loh, kan sampean kan pakai ilmu syariat terus. Coba kita ini. Nasko berkatarnya goib. Pakai redaksi goibanya apa sih? Mas dan juga syariat. Anda paham nggak hakikat itu apa? Anda paham nggak Itu hakikat? bukan wali. Enggak. Anda paham nggak hakikat itu apa? Bukan wali berarti. Iya, Anda paham nggak hakikat itu apa? Anda paham nggak hakikat itu apa? Loh, jawab dulu. Loh iya Kalau kan. memang dosa itu. Begini. Kalau dia Kamu tuh kalau nggak jawab giliran orang suruh jawab dulu. Anda itu mau bawa hakikat tapi pakai andai-andai. Mana ada di hakikat andai-andai itu? Kalau hakikat itu tidak bisa dibahas di depan umum karena tingkat keimanan manusia kan beda-beda. Ibnu Qodiyah di Fathul Majid nih, Ibnu Qodiyah. Bukan. Ini saya senang dengan ini. Dia dulu itu juga buka komal. Ini orangnya itu aswaja ini ya kan. Kan tetapi Bang Majid ya, kita kan diskusi ya. Kita harus paham dulu konteksnya. Tadi itu kan konteksnya di situ kan Habib Ahmad Al-Haddar itu kan karena Habibul Ahmad Al-Haddar idza ro'a imro'atan kan gitu. Fitorik kobasoha fisaddiha. Itu dalam keadaan goibah apa tidak? Kalau saya dalam keadaan goibah, penjelasan seperti Fathul Mu'in memang iya dalam segi hakikatan benar, tapi dalam segi ya kan majazian itu keliru. Makanya di situ ditakzir dengan apa? Disaifil syar'iyah, dipenggal kepalanya. Seperti al-halaj. Jadi pandangan. Sebentar. Saya ngomong dari tadi nggak dikasih ngomong. Ya udah. Pandangan Islam itu adalah dia itu yang diutamakan adalah cara pandang syariat.
Lah, dan terbukti Al-Hallaj itu dihukum pancung dikarenakan dia dengan terucap dengan apa tuh, entah dia dalam keadaan ghaibah ataupun dengan kesadarannya bilang al-haq min jubbati, kan seperti itu, maka dia itu kena tazir, kan seperti itu. Itu kata-kata seperti itu sudah menyalahi syariat begitu loh. Padahal hakikatnya memang benar seperti itu. Maka ada bakulah juga Imam Syafi'i bahwasanya kalau orang menjelaskan sesuatu di khalayak ramai, yakni di muka umum, tentang sesuatu tasawuf yang mengungkap sir-sir ataupun syariat yang itu memang kadangkala berpandang terbalik dengan hukum syariat, maka itu berdosa begitu. Maka yang kita perlu utamakan, untuk kita tegaskan, untuk kita jelaskan kepada masyarakat itu adalah syariat, karena memang tuntunan dari sir-sir yang memang kita peroleh itu adalah ya tergantung hubungan kita seberapa dekat dengan Tuhan. Berarti begitu. Nabi Allah Khidir itu berdosa ya? Ini kasih Nabi Allah Khidir, saya jelaskan. Latif. Nabi Allah Khidir perang di Al-Qur'an itu laisa min amrina, karena itu memang bentuk dari perintah Allah langsung, yakni sebagaimana menyembelih Nabi Ismail itu adalah bentuk dari perintah Allah langsung. Apakah kamu mau menyalahkan Allah, menyalahi syariatnya, sedangkan syariat itu bentuk adalah apa tuh bikinan Allah itu sendiri? Begitu pertanyaannya. Berarti yang dapat wahyu itu cuma Nabi Allah Khidir doang ya, nggak boleh yang lain ya? Loh, salah pemahaman lagi. Makanya saya bilang ya Luko, kalau ngajak diskusi itu yang bawa otak sama hati dalam juga. Al-Quran ini yang nulis kitab ini, yang di kitab ini diceritakan enggak? Dia cerita sendiri tuh. Aduh. Masya Allah. Tapi ini kan bagus ini ya kan. Nah, banyak yang mau diskusi bapak kita, walaupun ya nggak bagus kemarin kan dari awal dari tadi nyebutin puluhan kitab, satu pun nggak dibuka, apaan, percaya banget sama si dipatah nggak jelas. Nggak boleh gitu lah. Tunjukin satu kitab. Kamu jangan bicara dulu lah, tak turunkan lagi nanti kamu. Gantian. Ya enggak ilmiah. Begini loh, maksudnya yang komprehensif lah gitulah. Yang apa sih namanya? Yang makgul gitu, yang masuk akal. Itu kan ada ibarahnya. Jadi nggak usah kalau kalah ya nggak usah turun naik sih kayak ingus nanti. Nah, yang kalah tuh siapa? Mereka kayak gini. Latif, ente mau nyamain pernyataan di sini dengan informasi yang ada di dalam Al-Quran seolah-olah itu kias. Ini gimana sih? Ada ibarat itu terjadi, apa ya? Kalau nggak salah itu saya juga nggak. Aduh, payah ini. Ini kitabnya Mbak Alwi kok, track recordnya Mbak Alwi itu sering bohong. Gini teman-teman, sekelas Latif, sebentar, sekelas Latif itu ketika kita diskusinya apik, ilmiah, akademik, caranya ya mereka otaknya busuk, membuat gaduh gitu loh, menumpulkan argumentasi. Tadi Mas Bindoro sudah menyanggah perspektif dari si Majid sama si Latif yang mengatakan bahwa Nabi Khidir melanggar syariat. Dijawab oleh Bindoro, bukan, Nabi Khidir tidak melanggar syariat, karena memang teksnya ada laisa min amrina, artinya ini perintah Allah, bagaimana mungkin dituduh melanggar syariat. Lalu kemudian Latif, oh kalau begitu berarti yang dapat wahyu cuma Nabi Khidir. Itulah bentuk ketolongan Habib Latif kayak gitu, saudara. Saya mau tanya kepada wali TikTok. Karenanya wali TikTok, kamu jawab yang itu aja. Kamu dulu coba sebutin data fakih sebentar, data fakih yang mengatakan. Nah, kamu diam, bocil, kamu diam dulu. Tunjukin ke saya. Pada wali TikTok. Nggak usah tanya kamu. Kamu tunjukin data ke saya. Kamu tunjukin data ke saya. Anda tadi dari awal mengatakan bahwa saya punya loh
kita teki bahwa laki-laki ajnabi boleh Iya, saya meremas sesuatu kalah, wanita. saya kalah. Tunjukin sini. Saya kalah. Udah Ya sudah. selesai. Saya tanya, berarti semua Alawi nggak usah pakai hakikat gitu. Apalagi Tidak dalam konteks membatasi Enggak, coba tanya. siapapun. Saya mau tanya, berarti semua karomah Tidak gaib itu dalam, nggak pakai sebentar aku hakikat. jawab. Dengerin ya, tidak dalam konteks membatasi siapapun, namun Ya udah kalau kayak perspektif gitu. wali, dengerin dulu, kamu nanya, aku jawab. Perspektif wali itu ada deskripsinya, ada definisinya. Tadi aku udah baca di kitab Risalah Al-Qusyairiyah, juga di dalam kitab Jami'ur Karomatil Aulia itu ada perspektif definisi wali kayak apa, karomah kayak apa. Poinnya itu malam yuqalifu syariah, kan begitu. Gimana sih? Betul. Di situ kan syaratnya. Iya, al-wali itu al-wali man tawalat ta'atuhu, ya kan? Min ghairi takhalluli maksiatin. Jelas tadi udah dibacain bolak-balik. Iya, saya kalah. Makanya saya tanya, kalah, berarti kita kalah, kita yang kayak kalah, hakikat yang kita kayak kalah. mana? Yang Alawi yang hakikat yang kayak mana? Iya, kita Katanya kalah udah nggak kalah. membatasi. Yang kayak apa? Contohnya karomahnya yang pakai hakikat yang kayak apa? Ya tanya ke Balawi lah. orang Jangan membatasi itu kekuasaan nasab aja Allah. udah Lihat palsu. tauhidnya, lihat Kita tauhidnya. Nasab aja begini ya. palsu. Itu Gimana? tanduk Hakikat intinya itu gimana? itu, hakikat itu hanya untuk Nabiullah Hidir, yang lainnya nggak boleh Wah, yang ada. enggak bisa, Bos. Ini Ngomong lain tambah keliru lagi. Ini Balui ini Balui Paduka ini Balui ini. Iya, jadi hanya Nabiullah Hidir aja. Itu kan Nabiullah Hidir hanya dia aja, yang lain nggak Aduh, boleh. ini nggak paham. Tertera di dalam Nggak bisa Al-Quran nih, nggak bisa. ini Turun. Al-Quran mau dilawan. Lanjut. Mbak Alwi ini aneh, yang ada di Al-Quran dikhususkan buat Nabi Khidir pengen dipakai juga buat dia kan gitu. Iya. Nah, apa Nabi Itu Muhammad sama aja itu Nabi Muhammad di bedah dadanya satu juga orang begitu tadi Balui. itu Jangan gitu. sama aja itu Latif sama si tadi itu sama aja, satu orang dia. Contoh Isra Mi'raj itu untuk Rasulullah, mereka dipakai juga untuk mereka. Iya. Ya segitulah, nebeng Karena gini, Bang nasab, Abdul Majid nebeng itu. garomah, nebeng popularitas. Nah, Adanya coba Kang Zafir tunjukkan ya kitab yang menunjukkan bahwasanya Abu Hanifah itu selama 45 tahun dia itu hanya megang satu wuduan, tidak pernah berwudu lagi. Itu di kitabnya Habib loh. Iya, tapi saya lupa. Mengatasnamakan Abu Hanifah. Saya lupa itu nggak nyatet itu. Itu ada itu. Nah, itu kasusnya. Ini mumpung ada Fatul Majid. Sebentar. Fatul Majid, Ya. kamu pernah dengar gak nama ulama yang namanya Syekh Zakaria Al-Ansori? Iya, betul. Saya punya sanad kepada beliau, sanad keilmuan. Oke. Terus Nah ini lihat ya, oke, dengerin ya, di kitab mereka juga namanya kitab Fawaidul Mukhtaroh, betapa Syekh Zakaria Al-Ansori itu dihinakan. Oke, nah ini aku buka kitabnya ya. Cuing. Nih. Yo silakan Ustadz Zafir untuk membacanya. apa, Mbak? Mana kok nggak kelihatan, lama banget handphoneku. Ini handphone murah ya gini. Ini. Ini Itu kurang ekstrim Mbak Wali. Yang agak wali yang lebih ekstrim itu Jangan, punyanya. udah kamu diem Bindoro, kamu tak turunin kamu diem jangan ngatur saya. Ini. Aduh, nggak begitu kelihatan ya. Monggo Ayo. langsung dibaca ya. Lama ro'a, aku bacain sampean terjemahin ya. Insyaallah siap. Lama ro'a Asy-Syaikh Halaman berapa itu ya? Zakaria Al-Ansori. Kenapa? Halaman berapa? Halaman 509. Lanjut ya. Ya. Lama ro'a semangsane ningali sopo asy-syaikh Lanjut, Kak. utawa wong tuwa Zakaria Al-Ansori, jenenge Zakaria Al-Ansori, ningali majduban ing wong jadzab
Orang Jadab ini siapa? Ada di kitab lain, yakni kitab Tajul A'ros, namanya Alwi Al-Atos. Yashrobu ngombe al-khomro ing khomer, amarohu mongko perintah ing se Zakaria sopo al-majdubu Habib Jadab, ayashrobaha ing yen to ngombe sopo se Zakaria al-ansoriha ing khomer, fa akhadha Syekh Zakaria al-khomro, mongko ngalap sopo se Zakaria al-khomro ing khomer, wayuhimuhu lan nyipto sopo wong Jadab hu ing se Zakaria annahu sak temene se Zakaria iku yashrobuha ngombe sopo Zakaria ing khomer, ma'a annahu sartane sak temene se Zakaria iku yarmiha buang sopo Zakaria ing khomer, watana saro lan nyiprataken seun watana saro lan pada tumpah-tumpah opo seun suwiji-wiji min rososiha saking tetesane khomer fi thobihi ing dalem klambine Zakaria, falamma roja'a mongko semangsane mulih balik sapa Zakaria ila baitihi maring umahe, amaro mongko perintah jariyatahu ing pembantune bi ghusli dzalika thawbi kelawan ngumbahi mengkono-mengkono klambi, fa ghasalat mongko ngumbahi sapa jariyahu ing thawb atil jariyah, mongko ningali sapa al jariyah tu jariyah rososol khomri ing bekas-bekase khomer iku yasyuku kangilan opo izalatuhu ngilangine khomer, fama dhogathu bifiha mongko nyedot sapa jariyah bifiha kelawan cangkeme atau tutuke jariyah, iya tutuk utawa cangkem mana tokot mongko nuli muncul atau mecungul itu ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono imtighaf bil ulumi wal haqaiqi kelawan duwe piro-piro ilmu hakikat, ngalim pak bar nyucup khomer, wahakat lan nyeritaaken sopo jariyah wahakat lan ceritakan sopo jariyah dzalika ing mengkono-mengkono natok ya kepinterane li Syekh Zakaria maring Syekh Zakaria, fadhahapalan budal sopo asy-Syekhu Syekh Zakaria ilal masdubi maring Kabib Jadab jenenge Alwi Al-Atos, lihat lu badrapun nuprih jaluk minhu saking majdub baqiyatal khomri ing sisa-sisa tane khomer, faqala mongko ngucap lahu maring Syekh Zakaria sapa al majdubu Kabib Alwi Atos Jadab mimba itin saking tempat anto Mama Dofa ayo jenenge Alwi bin Abdillah Al-Atos. Tahun piro si Zakaria tahun piro ku sampeyan niku keliru maning. Astagfirullahaladzim, catatan kakinya ilo ada. Iya, iya. Waqa'at hadil hikayah li Syekh Muhammad As-Saibuni. Oh, bindore dudune hos. Gendeng hari ini. Itu loh, ma'al majdub wa huwa al-Habib Alwi bin Abdillah Al-Atos. Oh, no. Oh. Nah, kesimpulan terjemahannya gimana? Silakan Ustaz Zafir. Apa yang dimaksud dengan keterangan ini, dan silakan Ustaz Fathul Mujid, mungkin ada narasi tapi Ustaz Zafir dulu silakan. Kesimpulan cerita gimana? Ya, kesimpulannya gini. Ya, ini yang menurut saya yang dibalik cerita ini ada keinginan untuk membuat posisi Alwi bin Abdillah Al-Atos ini di atas dari Syekh Zakaria Al-Ansori itu dengan mengarang cerita ini bahwa
ketika Syekh Zakaria itu melihat Alwi bin Abdillah Al-Attas yang disebut Majdub ini minum khamar, kemudian Alwi bin Abdillah Al-Attas ini menyuruh Syekh Zakaria Al-Ansari juga ikut minum khamar itu gitu loh. Ayo sini minum juga. Nah, kemudian Syekh Zakaria diceritakan di sini mengambil tuh khamar, ya, seakan-akan dia itu meminumnya, padahal enggak, dia buang tuh si khamar itu, dia tumpahkan. Nah, cuman dari khamar yang ada itu, yang ditumpahkan itu, kok nyiprat ke bajunya gitu loh. Udah, ya kan sudah merasa dianggap minum gitu loh. Nah, dari sini udah kurang ajar kan, seakan-akan Syekh Zakaria itu merasa nggak enak ke Alwi bin Abdillah Al-Attas gitu. Memang siapa gitu dibanding Syekh Zakaria. Ya. Kemudian habis itu pulang, kemudian bajunya disuruh cuci ke pembantunya. Nah, ketika dicuci itu sampai ke noda khamar yang membekas di bajunya itu sulit dicuci, sulit dihilangin itu, ya syukku izalatuh kan. Kemudian dia pakai mulutnya pembantunya ini untuk menghilangkan sisa khamar yang ada di bajunya itu. Nah, karena sisa khamarnya itu masuk ke mulutnya si pembantunya, habis nyuci itu tiba-tiba pembantunya menjadi alim itu, menjadi orang yang berilmu, kemudian menjadi ahli hakikat gitu, bil ulumi wal haqaiq di sini. Nah, habis itu cerita si pembantunya ke Syekh Zakaria, udah langsung pinter kayak gitu, langsung S3, langsung profesor gitu. Kaget kan Syekh Zakaria, kok bisa? Nah, cerita itu ternyata begitu kejadiannya, karena dia menelan bekas dari cipratan khamar yang ada di bajunya waktu dicuci itu. Nah, ini penghinaan lagi nih. Jadi penghinaannya apa? Jadi dianggap Syekh Zakaria itu pengen ilmu yang kayak gitu juga, sehingga diceritakan bahwa Syekh Zakaria itu kembali lagi ke Alwi bin Abdillah Al-Attas ini untuk minta sisa khamar yang kemarin. Nah, ini kan penghinaan ini. Dianggap Syekh Zakaria pengen kayak gitu juga, pengen natoqa bil ulum wal haqaiq kayak pembantunya itu gitu loh, takut kalah gitu sama pembantunya. Nah, ini penghinaan nih. Cuman ketika datang ke Alwi bin Abdillah Al-Attas minta sisa khamar yang kemarin itu, si Habib Alwi ini dari jauh bilang mama dofat. Kalau yang bahasa Inggrisnya itu let bygone be bygone, yang udahlah, nggak ada gitu intinya, nggak ada. Nah, akhirnya dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa cerita ini memposisikan Syekh Zakaria itu di bawah Alwi bin Abdillah Al-Attas. Satu. Yang kedua, cerita ini di dalamnya ada sebuah ibarat bahwa si pembantunya ini justru lebih alim dari Syekh Zakaria. Buktinya apa? Buktinya Syekh Zakaria itu kembali ke Al-Majdub tadi untuk minta sisanya khamar biar sama kayak pembantunya, alimnya. Gitu ceritanya. Ini kan kurang ajar. Kalau tadi Bang Majid bilang punya syarat ke Syekh Zakaria Al-Ansari, nggak marah dengan cerita ini ke Habib. Nggak tahu lah saya. Saya sekarang. Saya jawab. Kan tadi saya tanya kan. Soalnya kan dalam Ba'alawi nggak disebutkan yang hakikat itu kayak mana. Tadi bilang kan tidak membatasi. Saya mau tanya satu aja yang pakai hakikat karomah Ba'alawi itu aja. Saya jawab. Nggak ada. Nggak ada. Ya berarti hakikat pada Ba'alawi di stop. Ya di stop ya, memang hakikatan itu. Ya udah jangan banyak banyak berarti enggak ada pada Ba'alawi. Gini loh. Dari kesimpulan cerita tadi, kalau saya menyimpulkan, sebentar ya, kalau dari kesimpulan cerita tadi, kalau saya menyimpulkan ya, sekelas Syekh Nawawi yang ahli dalam fikih mau minum homer itu, sisanya itu ya apa? Syekh Zakaria ya. Syekh Zakaria. Ayo coba dibikin dari sisi
Apakah itu Ya tidak kan tadi udah merendahkan? gak mau hakikat gimana sih? So, bukan nggak mau, nggak ada Nah, ya, di nah. Al-Balwi. Ya Nggak kalau ada. Hanya kalau itu kan itu hakikat nggak ada hakikatan ya. itu. Ya kalau nggak ada ya Saya mau ngapain nanya mau ya. jawab hakikat? Patah mau nanya ya saya ya, itu kan katanya apa namanya seolah-olah itu dalam kitab itu bohong, kan? Itu cerita yang aslinya gimana, tahu gak sih sebenarnya? Ya nggak tahu, ini karangan kok. Berarti Ya itu itu juga saya nggak kan tahu membaca kan? kitabnya. Saya kan membaca kitabnya. Kenapa kok dicetak kitabnya? Maksudnya Kalau memang palsu siapa yang mengatakan Enggak. itu palsu? Orang palsu kok siapa yang ngatain palsu? Enggak, begini aja, kalau misalnya itu bohong apa salah gitu berarti tunjukkan aja kebenarannya gimana gitu loh. Tunjukkan kebohongannya gitu loh. Ya itu tadi bohong itu. Ya Allah. Begini saya jelaskan satu kali lagi, saya dengarkan saya sekarang. Nih. Apapun bentuk dari karomah itu, kalau memang sudah nyata di situ ada unsur kemaksiatan, maka kita itu mentakwil. Takwil kita karena memang di sana itu dasar Homer itu sudah jelas, maka kita menolaknya. Kan di situ Ahlussunnah wal Jamaah itu berdiri seperti itu. Kita kalau mau maka yang kita lakukan sekarang itu menolak. Apapun cerita. Berarti kalau begitu Nabiullah Khidir berbuat maksiat ya. Nabiullah Khidir Wah, berbuat ini telat maksiat. datang. Telat datang ini. Ini telat. Masya Allah. Nah sekarang saya tanya, ketika Nabiullah Khidir itu menyembeli anak, ya kan? Apakah Nabiullah Khidir itu memerintah kepada Nabi Musa untuk menyembeli anak? Bukan. Ya tidak kan? Kalau ini ndak, malah disuruh mengajak untuk minum, ya kan? Dan ini sangat merendahkan kepada Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori ini. Gitu loh. Kok bisa meminta sisanya Homer itu loh. Ini kan merendahkan ini. Perintah Allah. Dan cuma bisikan-bisikan yang memang itu dalam ranah konteks yang umatnya Nabi, yakni kita itu kan sejajar, maksudnya itu kita itu dalam rangka kewalian ini kan di bawah kapasitas Nabi, yang Nabi itu langsung ilham dari Allah, yakni kita harus percaya itu punya langsung komunikasi dengan Allah. Kalau di walinya itu belum tentu, kadang dari setan dan juga mungkin dari malaikat, bisikan-bisikan yang mereka peroleh begitu. Nah, dalam konteks ini, apakah ada wali setan? Ada wali setan, ada wali memang benar-benar walinya Allah. Kalau Nabi nggak ada Nabi setan, kecuali orangnya. Masuk. Dan Nabi palsu. Nah iya, kalau membandingkan kepada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, apakah Nabi Khidir memerintah kepada Nabi Musa untuk menyembelih? Kan tidak. Nah, dan apalagi Nabi Musa ingin juga seperti Nabi Khidir menyembelih anak, kan tidak. Nah ini ya kan, sampai Imam Zakaria Al-Ansori itu ingin mendapatkan ilmu seperti itu, sampai ingin minum Homer. Ini ahli fikih loh ini. Ada informasi begini, Yai. Nah, tadi saya tracking ya, siapa dan kapan hidupnya Alwi bin Abdillah Al-Attas itu. Ternyata dia ada diwannya ini, Al-Habib Alwi bin Abdillah Al-Attas. Dia lahir di 1268 Hijriah, meninggal di 1309 Hijriah. Sementara Zakaria Al-Ansori itu lahirnya di 826 Hijriah. Jadi selisihnya 4 abad. 4 abad ya. 4 abad. Jadi kan dari sini jelas kalau ini bohong. Ya makanya hakikatan kan ini. Ya itu kejanggalan. Masya Allah. Kang Zafir itu berbentuk kejanggalan saya. Kenapa saya mempertanyakan? Karena Syekh Zakaria Al-Ansori itu hidup di abad ke-9, maka paling dia itu bisa bertemu dengan Al-Idrus. Kalau dengan Alawi Tos mungkin nggak mungkin kejauhan gitu loh saya. Betul. Iya, dan itu banyak yang kasus kayak gitu, banyak antara Habibnya yang ketemu dengan wali yang ditemuin itu beda berabad-abad.
masanya itu banyak itu di kitabnya. Oh, saya kok diblokir terus sih, jangan gitu. Kak Goib. Ya. Saya mau Iya, bicara diblokir ya, terus saya. bicara Habib ya. Kak, ini kan saya kan punya sanad kan kepada Syekh Zakaria Al-Ansori yang pengarang kitab Manhajut Thullab kan. Jelas saya punya sanad. Kalau mau tahu tak tulisin setelah ini syaratnya. Enggak. Saya juga punya. Soalnya gini ya. Soalnya apa? Dalam muqaddimah Sahih Muslim itu Bisharhin Nawawi, al-isnad minad-din, walaulal isnad laqala man sya'ah ma sya'ah. Terus saya mau tanya, ini kan semua kan kayak apa itu masalah kayak ini, masalah Ba'alawi ini, saya mau tanya sanadnya dari mana? Sanadnya siapa? Sanad ceritanya ini. Sanadnya sampean ini yang menyalahkan tentang Ba'alawi ini. Ngajinya sampai mana sanadnya? Sanad Ba'alawi. Kalau kita membahas kitab Nasab Ba'alawi, tanyakan ke Ba'alawi dulu. Sanad. Makanya sampean semua. Sanadnya mana? Kita kan sedang membahas kitabnya Ba'alawi. Kalau kamu Al-Isnad Al-Isnad Minaddin, Syarah Nawawi. Kalau misalnya Anda mau menanyakan isnad laqala man sya'a ma sya'ah. Imam Nawawi. Soal itu nggak usah diajarin. Ya, coba sebutkan gurunya sampai ke mana? Jangankan sanad yang membaca kitabnya. Cerita ini nggak punya sanad. Loh, gimana? Kok nggak punya sanad? Loh, coba dari siapa? Lamma ra'a Syekh Zakaria itu ada sanadnya. Loh, hadis. Cerita di kitab barusan tuh loh. Saya punya sanad hadis kepada Riyadhus Shalihin punya. Masya Allah, kok bicara masalah sanad hadis. Ini loh, lamma ra'a Syekh Zakaria Al-Ansori, itu mana sanad cerita ini? Sampean dari mana itu perkataan itu? Jangan ke saya dulu, ini kitabnya dari mana sumbernya? Sanadnya. Sebut sanadnya sampean ayo. Sampai kata ini, cerita ini syaratnya sebut. Ini loh yang disebar, yang disebar ke umum, yang disebar. Oke, saya kalah masalah tadi, kalah. Ini dapat dari mana ini? Aku kalah. Saya mau minta sanadnya. Minta sanad siapa? Saya. Ya. Coba sebutkan sampai ke atas. Jangan nanti kamu sampai berguru ke guru saya nanti. Lain ngomong nanti. Biasanya jadi pemimpin jadi. Kamu malu. Ini orang dewasa ini, kamu masih bocil. Ini oh iya, bocil tapi saya punya sanad. Oh, guru saya rahasia, nanti kamu niru. Ya enggak, saya akan jadikan sampean guru. Aduh gini loh Kang. Ntar sana kamu lewat saya gimana coba? Fatul Majid. Ketika kita membahas keilmuan, kita itu tidak memandang apakah kita itu bersanad atau tidak. Kemana? Kayak ini. Kalau kita belajar, maka kita butuh sanad. Tapi ketika kita itu bahasa masail, apakah itu harus orang yang bersanad semua? Sanad itu kalau di pondok pesantren. Bang Fatul Majid, ketika ada suatu kitab yang sudah dikitabkan, maka kita tinggal membaca dan apakah benar kitab itu? Apakah kita harus bersanad? Boleh saya ngomong nggak? Membaca kitab. Kata boleh saya kan udah ngaku kalah. Kenapa kok saya disalahin terus? Jali, tanya sanad tauhidnya, fikihnya, sufinya kemana? Udah sebut kalau begitu ibarat seperti ini pamalaisalahu syekh fa syekhu syaiton itu salah ya kalau begitu ya. Salah berarti kalau gitu ya. Tidak salah. Siapa Ketika kita itu basu masail, ya kan? Apakah kita itu membatasi orang yang ikut basu masail? Kan tidak. Asalkan dia bisa baca kitab, memahami kitab, kan gitu. Itu kita itu basu masail. Itu ada sanadnya. Aduh, lah iya Pak, kalau belajar ada sanadnya Pak, dipahami. Ketika kita itu membahas suatu permasalahan, apakah kita harus bersanad? Harus lucu kalau kita itu nanti disarankan seperti itu, maka tidak akan ada orang yang itu kata Nawawi. Nggak usah diulang-ulang paham. Ya ilu kok, gini ya ilu kok. Sudah pahamkan dulu. Bentar ya ilu kok. Nah sekarang kita lagi bahsu nih ya ilu kok nih. Kemudian ya ilu kok bilang ini saya dapat takbir. Dapat ibarah dari Risalah Kusyairiyah. Sebentar dulu ya ilu kok. Anda itu mau baca ibarah di kitab itu sudah belajar ke siapa? Ada nggak kayak gitu di Basul Masail? Ada. Nggak ada.
Nggak ada, tapi gurunya santrinya itu jelas dari ke Yosi Masari, dari sana Holil sampai ke Nawi Banten. Lah iya, Ya, apa itu harus makanya disebutin? Apa kalau itu harus belajar disebutin ke itu- kamu? Lah, kalau belajar kita bersanad. Tapi kalau ketika basuh masail siapa saja boleh. Aduh, Ya makanya saya kan udah ngaku kalah. Makanya tanya sanatnya sampean dari mana kok sampai kayak gitu. Oke. Khusus untuk Coba kali ini sebutkan. saya sebutkan sanad saya. Ya, Sanad sanatnya saya nyampe ke Ibnu Hajar semua. Tauhidnya Nah. Ibnu Hajar, fikihnya Ibnu Hajar, sampai Zakaria Al-Ansori. nggak Sufinya ngurus, juga. nggak ngurus. Soal itu nggak ngurus. aduh ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada Isnad sanad itu din, bahaya juga bagian ya. dari agama isnad itu dari mana sampai? Paham, Iya. paham. Tapi saya nggak punya kepentingan tahu sanad kamu. Ya udah Iya, ya sampai kalah gimana kita, kalah kita. sanadnya? Fathul Majid kalah kita udah kalah aja. Kita. Gini loh, ini ada ibarat kita pahami, kita sepakat satu pemahaman, kemudian kita ambil kesimpulan natijahnya apa. Ini dilun apa enggak, dolun apa enggak, gitu loh. Ini layak disebar enggak, gitu aja. Oh, Aduh. ya Kak Sapir sini, saya mau tanya, sampean kan bilang natijah. Coba berikan haddul asghar, ausat, Wah, kita fokus di kitab akbar, ini loh. Ngapain muqaddimah surah dan kubron kemana-mana? secara mantik dan mizan. Ya Allah, kok malah kesana. Bocil. Itu kan masih belajar di madrasah lagi kalau bahas itu, Bang. Ya Allah. Enggak, sampean kan bilang natijah. Kita ini Makanya lagi saya tanya membahas haddul produk. asghar, Gini loh. haddul Yo, ausat, kemantek, yuk, haddul kemantek, yuk, akbar, kemantek. muqaddimah Kan surah dan ngajak kubronnya ke secara madrasah mizan dan lagi. mantik. Ngajak ke Iya. madrasah dinia lagi, kelas wusto lagi, bukan ulia. Oh iya, makanya saya mau tanya. Kita kan lagi Ayo belajar. coba muqaddimah surah dan kubronnya secara Tahu mizan. gitu, Ya pengen tahu Allah. aja kita. Ngapain kita Jadi kan- bahas itu sekarang di sini? Ini loh, ada produk namanya kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh, karangannya seorang Habib. Salah satu keterangannya begini, ini gimana kita sebagai umat Islam menyikapi ini? Layak enggak ini disebar? Faktanya ini secara kitab tercetak sudah ada di Shopee. Gitu. Iya, sampai kan tanya tadi kan, ada kan itu natijah kesimpulan. Makanya saya tanya muqaddimah surah kubronya, coba tampilin. Loh, berarti kamu mau belajar masalah itu lagi. Fala yusaku bi ilmihi. Lah iya, Itu kata berarti Imam kan- Ghazali, man la ya'rifuhu fala yusaku bi ilmihi. Allah. Ayo. Kamu masih mau belajar itu di sini? Iya, kita mau belajar. Iya, kita mau belajar itu. Aduh. Udah bikin Komal sendiri aja, Cil. Kamu Cil sana, Cil. Udah kalah, udah kayak juga. Kok diturunin, kok diturunin. Minggir sana lu, minggir. Jangan Minggir, gitu dong. bocil. Ini modelnya siapa ya kemarin ya? Sampai bawa